Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini alhamdulillah Allah telah menggerakkan jasmani rohani kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendirikan salat Isya berjamaah disambung dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua ibadah kita pada hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita yang tercinta, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim Bapak Taufik Hidayat beserta para pengurusnya serta para jamaah Masjid Al-Hikmah yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini Allah telah meringankan langkah kita, sehingga kita sama-sama duduk dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum pembahasan yang nanti akan saya sampaikan, kita bertawasul terlebih dahulu, ya, kirim doa untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan kemudahan segala urusannya. Mudah-mudahan keluarga kita Allah jaga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah buat orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab ini Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Semoga kita diakui selaku muridnya, dan mudah-mudahan ilmu yang telah digoreskan melalui kitab Tujuan ini semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam membina rumah tangga kita, anak-anak kita menuju jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang baik, jalan yang penuh dengan kebaikan. Ila hadrati habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati syallahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, minggu yang lalu ya yang telah saya sampaikan itu tentang bagaimana kita mengingatkan ketika istri kita sedang berhalangan, sedang haid, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila anna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati man jahila ahlahu. Dan disebutkan di antara manusia asyaddan nas azaban, yang paling berat siksaannya, ya. Asyaddan nas adaban, yang paling berat siksaannya yaumal kiamati, pada hari kiamat, man jahila ahlahu, yaitu
manusia yang telah melantarkan keluarganya, ya, yang telah melantarkan keluarganya. Wa an sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu, semoga Allah meridhoi anhuma kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umar, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu berkata Nabi, qala kullukum ra'in setiap kalian adalah seorang pemimpin. Ai hafidun mu'tamanun multazimun li solahi maktumina ala hifdihi fahuwa matlubun bil adli fihi wal qiyami wa bisolihi. Bahwasanya dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kalian, setiap kita, kamu, ro'in adalah seorang pemimpin. Maksudnya penjaga kepercayaan yang harus bertanggung jawab untuk berbuat yang terbaik terhadap apa yang dipercayakan di jagat ini, di dunia ini. Maka dia dituntut berlaku adil mengenai dan melaksanakan dengan baik kepercayaan tersebut. Nah itu ya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin itu akan dimintai tentang kepemimpinannya. Kapan? Fil akhirati, ya, di akhirat. Fa in waffa ma alaihi minar riayati hasalallahu al-hazzul awfaru wa illa qalabahu kullu ahadim minhum bihaqqihi fil akhirati. Maka apabila ia memenuhi apa yang harus dipeliharanya, maka baginya kebahagiaan yang sempurna, dan bila tidak akan menuntut kepada setiap orang dari mereka itu akan hak-haknya nanti di akhirat. Nah, jadi yang tadi yang saya bacakan, wakila anna asyaddan nasi ala adaban yaumal qiyamati man jahila ahlahu. Nah, disebutkan bahwasanya manusia yang paling berat siksaan itu pada hari kiamat adalah mereka telah menyia-nyiakan, menelantarkan keluarganya, ya. So apa, istri kita waktunya sholat kita biarin, anak kita waktunya sholat kita biarin, ya. Bukan sampai masalah sholat saja, ketika teman kita, anak kita pun bergaul, keluar dari rumah, pulangnya kita nggak tanyain sama siapa anak kita bergaul, dengan siapa, kemana perginya, ya. Itu kita biarin, itu kita remehin aja, ya. Bahkan
anak kita pun berbuat dosa pun kita masa bodoh. Nah ini manusia yang seperti ini nanti akan berat siksaannya nanti ketika di akhirat. Kenapa ya siksaan yang paling berat? Karena kata Sayyidina Abdullah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kita, setiap kalian itu adalah seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya nanti di akhirat tentang kepemimpinan kita. Nah, dalam artian kepemimpinan dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga dulu kita nih, kita perbaiki, ya, anak kita, istri kita lihat ibadahnya udah benar apa belum, ya, anak kita tingkah lakunya, ya, sudah baik atau belum. Itu harus kita perlu kontrol selaku orang tua, ya. Jangan ibarat gini, kita mempunyai keluarga, anak seperti kayak kucing, ya Pak Yuda ya. Kucing habis ngelahirin anaknya mana orang itu? Ben ya, tinggal bersama biangnya ya. Bahkan itu anaknya haus, lapar nggak tahu. Tinggal kalau habis ngelahirin itu kucing tuh, sampai dari mulai lahir sampai udah gede pun nggak tahu. Ya, itu kucing tuh. Ya, anaknya mau sama siapa kayak bodo amat, mau makan kayak bodo amat. Nah, kita jangan seperti kayak kehidupan seorang bapak binatang kucing, ya. Emang mau anak kita dibilang anak kucing, ya, ya kan. Pas ketika kita bergaul di malam hari, ya, apalagi sekarang anak-anak itu, kayaknya kalau saya perhatian nih anak nih punya orang tua apa enggak sih? Kok udah jam segini orang tuanya nggak nyariin? Udah jam 9 ke malam, 9 ke atas, itu anak masih berkeliaran baik, ya, ada di pinggir jalan, ya, di tempat-tempat keramaian. Ini kemana nih orang tuanya? Ini anak punya orang tua apa enggak? Kan gitu. Nah berarti ketika anak itu ada di luar rumah, ya, nanti di akhirat ini kita selaku orang tua akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Makanya kita udah enak-enak di surga, tiba-tiba ditarik, ya, sama Allah dari surga untuk ke neraka, ya, karena di neraka ini ada anaknya, ya, dia nggak terima anaknya masuk neraka. Ya, kenapa? Selama di dunia orang tuanya tidak pernah nyuruh sholat, tidak pernah nyuruh puasa, tingkah lakunya nggak pernah diajarin. Nah ini, sedangkan orang tuanya rajin sholat, rajin puasa, selalu berbuat baik kepada orang lain, tapi anaknya tidak diperhatikan. Pas nanti di akhirat, ya, jangan salahkan anak. Ya, kalau misalkan anak kita udah anak-anak di surga, tiba-tiba tarik ke neraka, masuklah kita neraka sama anak kita itu. Tuh, naudzubillah min dzalik. Nah, kita jangan sampai seperti itu, ya. Makanya kan kalau di minggu subuh itu kan udah dibahas masalah anak itu, ya. Nah, itu harus kita jaga anak kita itu, ya. Jaga jangan sampai anak kita ini dapat mencelakakan kita, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia gara-gara anak tingkah lakunya begitu, ya, berantem, mabuk-mabukan di luar sana, tiba-tiba
ada kecelakaan, ada musibah, kita lagi enak-enak sholat, jadi ke bawah jelek. Tuh anak Pak ini nih, padahal orang tuanya rajin ke masjid. Tuh kenapa sih anaknya begitu? Emang nggak diajarin? Nah ini, ya itu ketika kita hidup di dunia saja sudah mendapat ya kejelekan dari orang-orang lain, apalagi nanti di akhirat, kan gara-gara anak. Ya, istri kita pun sama, ya kita ajarkan tentang masalah akhlak, ya cara berpakaian yang sopan, yang rapi bagaimana, ya terus berkata yang lemah lembut, jangan kasar sama tetangga, sama suami, sama anak, kan gitu. Ya. Nah sampai di situ kita udah belum mengajarkan istri kita dan anak-anak kita, ya kan orang tua sekarang kan gini beda, ya. Kalau orang tua dulu mah orang tua ini berlomba-lomba anaknya semua masuk pesantren, ya. Tapi sekarang sebaliknya, orang tuanya paling banyak ya nggak mau anaknya dimasukin ke pesantren. Kenapa? Kalau misalkan anak saya lulus dari pesantren, ya tidak menjamin masuk kerja, tidak menjamin kaya, kan gitu, ya. Tapi kalau orang tuanya masukin ke dunia pendidikan yang umum, ini orang tuanya bangga, ya bangga anaknya lulus SMA, lulus kuliah, bangga, ya. Tapi dengan kebanggaan tersebut, akhlak si anaknya ini ya nggak pernah sholat, ya nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa. Apakah itu yang dibanggakan sama orang tua? Nah seharusnya sebaliknya, kita sedih kalau anak kita malas sholat, malas ngaji, malas puasa, harus sedih, ya. Berarti selama ini kita mencari rezeki, ya, buat anak itu sia-sia, sia-sia. Ya, masuk ke dunia pendidikan dunia sama jadi tai, masuk ke pesantren juga sama jadi tai. Tapi ya kalau anak kita masuk ke dunia pesantren, ya anak kita beda, dari tingkah lakunya juga beda, sholatnya pun beda, puasanya pun beda, ngajinya pun beda. Nah itu yang harus kita bekali keluarga kita, ya. Jangan sampai kita memilih pendidikan yang salah, ya. Walaupun ya anak kita masuk ke dunia pendidikan umum, ya kita suruh ngaji, kita suruh ke masjid supaya seimbang, ya supaya seimbang. Memang kalau sekarang tuh bang luar biasa, ya. Jadi orang tua itu bangga kalau anaknya lulus SMA, lulus perguruan tinggi, ya. Tapi nggak ditanyakan, ya anaknya rajin sholat apa enggak, bisa ngaji apa enggak, itu, ya. Kita harus sedih kalau anak kita malas sholat, malas ngaji. Berarti kita ini selaku orang tua sia-sia melahirkannya, sia-sia mendidiknya. Kita mencari rezeki sia-sia, nggak berkah, ya karena kita ngasih rezeki buat anak bukannya buat ibadah tapi buat main, kan gitu, ya. Nah ini kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Setiap kita ini adalah seorang pemimpin, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Tuh Bapak ya, ya.
Sekarang kita perbaiki dah nih istri kita nih, anak-anak kita nih, terutama anak-anak kita ini, ya, pergaulannya luar biasa, ya, bahkan akhlaknya pun luar biasa, ya, udah luar biasa akhlaknya ini, ya, dengan bujuk rayuan si apa nih setan gepeng ini nih, ya, HP itu udah membawa penyakit segala-galanya itu, ya, bawa penyakit. Ya. Nah kita ini jangan sampai anak kita megang HP udah kita biarin aja, ya, harus dikontrol, ya, harus dikontrol dan harus dikasih waktu, ya, jam sekian HP-nya kita ambil. Kalau kita biarin, ya itu nanti akibatnya, ya, akibatnya timbulnya akhlaknya menjadi rusak gara-gara HP, ya. Dengan gara-gara HP ini anak kita, ya, sudah tidak menghargai kita selaku orang tua, tidak menghargai orang lain. Wah banyak dah ya masalah HP ini, ya, ya, dengan adanya HP ini udah merusak segala-galanya, ya, merusak segala-galanya. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada keluarga kita, ya. Kenapa? Kita sudah tahu, ya, sudah memahami, ya, bahwa nanti kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, ya. Kenapa? Tadi manusia yang paling berat siksaannya adalah manusia yang meremehkan keluarganya, yang menelantarkan keluarganya, itu, ya. Dan selanjutnya, fal imamul a'zamu aw naibuhu ra'in fa waliyun alihim wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal ra'a huquqahum aula. Maka imam yang agung, ya, atau wakilnya itu adalah seorang pemimpin, ra'in fa huwa waliyun alaihim wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ia adalah seorang penguasa pemerintahan dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya, ya. Maka memperhatikan hak-hak mereka atau tidak. Nah, selain kita dalam rumah tangga, ya, RT, RW, ya, lurah, pejabat-pejabat yang di sana yang keluar dari rumah tangga itu juga sama, akan dimintai pertanggungjawabannya. Sudah adil enggak nih Bapak RT, Bapak RW nih kepada warganya ketika bansos turun, ya, ketika ada sumbangan yang lainnya dari instansi terkait, sudah benar belum cara penyampaiannya? Nah ini kalau misalkan kepemimpinan RT RW sampai tingkat tinggi, ya presiden, ya, kalau seandainya tidak adil, ya, akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ini repot, ya. Makanya kalau misalkan keluarga kita belum rukun, belum benar, jangan coba-coba untuk menjadi seorang pemimpin di masyarakat, ya. Lebih baik kita ini dulu dah, ya, kita beresin dulu keluarga kita, ya. Ini makanya kadang gini, orang tuh berambisi menjadi pemimpin di masyarakat, tapi di keluarganya bobrok, hancur. Gimana nanti mau memimpin orang banyak? Kan gitu, ya. Keluarganya aja udah nggak bener, ya, apalagi mau memimpin masyarakat, ya. Ini repot, ya. Udah di dalam keluarga nanti diminta pertanggungjawaban, di masyarakat nanti akan juga diminta pertanggungjawaban. Lebih berat lagi tuh, ya. Dalam memimpin rumah tangga aja udah berat siksaannya. Kalau kita
melalaikan, meremehkan, apalagi nanti di masyarakat, ya cuma nama doang, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Presiden, cuma nama doang tuh, tapi nggak ada kerjanya, nggak ada tanggung jawabnya. Nah ini ya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, selanjutnya warrajulu ra'in fi ahlihi ai zaujatihi wa ghairiha. Nah, ini lagi nih. Ya. Dan laki-laki itu adalah pemimpin di keluarganya. Ini lagi ketemu lagi nih, ya. Warrajulu ra'in, ya, seorang laki-laki itu adalah seorang pemimpin fi ahlihi, dalam keluarganya. Ini laki-laki, suami, ya. Untuk memimpin siapa? Au zaujatihi wa ghairihi, yaitu memimpin istri dan yang lainnya, anak-anaknya. Tadi saya jelaskan tuh, kita ini seorang laki, seorang suami, pemimpin istri, ya. Kalau istri nggak sholat, tanggung jawab kita. Anak kita nggak sholat, tanggung jawab kita, ya. Terus jangan pernah bosan untuk menyuruh anak kita mengerjakan sholat, puasa, dan amal-amal yang lainnya. Apalagi masalah mencari ilmu, ya. Hukum mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Anak kita nggak ngaji, pukul aja, ya. Karena nanti anak kita bisa membaca Al-Quran, nanti di padang mahsyar ini, ya, banggalah orang tua yang anaknya bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Nanti di yaumil qiyam, di padang mahsyar itu, ketika manusia dikumpulkan itu, ini orang tua ini akan dipakaikan mahkota oleh si anak itu. Kenapa? Anaknya bisa baca Al-Quran. Tapi ada juga ketika di padang mahsyar itu orang tuanya menangis-nangis, merasa sedih, merasa iri kepada orang tua yang lainnya. Orang tua yang lainnya pakai mahkota, sedangkan dia sendiri tidak pakai mahkota. Kenapa? Anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Ini sebagai pondasi, ini dasar keimanan kita. Tuh Bapak, ya, makanya yuk, ini belum terlambat untuk anak-anak kita yang belum bisa baca Al-Quran. Cerewetin aja Pak, ya, cerewetin aja itu. Jangan pernah bosan-bosan nyuruh anak, ya, sebelum anak kita bisa baca Al-Quran, ya. Sekarang tuh udah banyak, ya, anak-anak sekarang itu banyak yang nggak bisa baca Al-Quran, padahal guru ngaji banyak, ya. Kalau dulu mah kita yang ini, ya, kita ngaji di mana dulu, ke masjid, ya, geroyokan, iya, guru cuma satu guru ngajinya. Tapi kalau sekarang tiap RT ada guru ngaji. Tapi kenapa, ya, banyak guru ngaji tapi banyak juga anak yang nggak bisa ngaji. Iya, dulu makanya kita SD udah bisa baca kan dulu mah, ya, udah SD udah bisa baca Al-Quran. Tapi sekarang SMP, SMA, sampai udah lulus SMA pun anak kita belum bisa baca Al-Quran. Nah, ini kan berarti kan kerugian kita nih selaku orang tua nih. Kenapa tidak kita perhatikan? Kenapa kita nggak cerewet, ya, sama anak kita itu, ya, harus cerewet, ya. Jangan sampai nanti di padang mahsyar kita tidak bisa memakai mahkota gara-gara anak kita nggak bisa ngaji, gitu, ya. Hati-hati ini kita selaku seorang suami, ya, harus benar-benar, ya, memperhatikan keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita. Selanjutnya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi,
Nah, akan ditanyai ya tentang kepemimpinan kita dalam rumah tangga. Hal ro'a huquqahum aula, apakah telah memenuhi hak-hak mereka, mulai dari sandang, pangan, terus bergaul dengan siapa istri kita, berteman dengan siapa anak kita. Sudah sampai belum kita seperti itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Kita tanyakan kembali anak kita ini ketika keluar dari rumah sama siapa, kemana perginya, sampai jam berapa. Ya, ini kan ya kita selaku orang tua mohon maaf ya, anak kita sampai pagi masih di luar baik ya, masih di luar baik, kita nggak perhatiin, tiba-tiba nauzubillah min dzalik ya, anak perempuan kita tiba-tiba hamil di luar nikah. Coba itu ya, anak kita yang perempuan hamil di luar nikah, atau juga anak kita yang laki-laki menghamili anak orang lain, berarti kan anak kita ini sudah melempari kotoran di muka kita itu. Ya, di mana ya harga diri orang tua kita? Berarti kalau kejadian seperti itu, kita belum berhasil mendidik anak-anak kita. Belum berhasil. Tapi kalau misalkan anak kita rajin sholat, rajin ngaji, apalagi bisa ngajinya, tekun ibadahnya, itulah jadi kebanggaan orang tua. Bangga kita ya, itu yang harus kita banggakan. Jangan sebaliknya, anak kita kerja ya, gajinya luar biasa, kita bangga, padahal anak kita nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji. Apa yang dibanggakan ya? Sebaliknya, anak kita gajinya nggak seberapa tapi rajin sholat, bisa ngaji, ibadahnya tekun, itu yang jadi kebanggaan kita selaku orang tua ya, harus bangga kita ya. Nah, itu selaku suami ya. Selanjutnya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Selain kita juga dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin ya, wal mar'atu, dan wanita itu juga sama ya, ra'iyatun adalah seorang pemimpin fi baiti zawjiha, pemimpin di rumah suaminya. Ini buat istri kita nih ya, kita seorang pemimpin, istri kita juga sama seorang pemimpin di rumah suaminya gitu ya. Bi husni tadbiril ma'isyati wasubhi lahu wasyafaqati wal amanati. Seorang istri itu ya adalah seorang pemimpin di rumah suaminya. Apakah seorang istri ini sudah baik mengurus rumahnya, terus memperbaiki ya, menerima nasihat dari suami ya, udah terima apa belum, menyayangi anaknya, menyayangi suaminya, menjaga amanah, menjaga harga dirinya, menjaga harta suami, menjaga anak-anaknya. Itu adalah tanggung jawab seorang
istri. Ketika kita keluar dari rumah nih, dari rezeki, ya, kita titipkan sama istri kita, Bu, Ma, mau berangkat kerja, jaga rumah, jaga anak-anak, urus rumah, jangan sampai anak kita membawa kejelekan rumah tangga kita. Jangan sampai anak kita ini mengotori rumah kita. Nah, itu harus kita pesan sama istri kita ketika kita mau mencari rezeki, begitu. Karena rumah tangga itu madrasatul ula, tempat pendidikan yang pertama itu adalah di rumah. Kalau rumah itu pendidikannya bagus, keluarnya pun bagus. Tapi sebaliknya, kalau di rumahnya ini udah kacau, bahasanya, maaf kita selaku orang tua pakai bahasa yang kotor di depan anak, berarti kan ini rumah tangga kita ini hancur. Ya, kita di depan anak pakai bahasa-bahasa, mohon maaf, bahasa binatang, mandi, babi, itu di depan anak. Nah, seharusnya kita ketika kalau misalkan mau marah, jangan di depan anak. Ya, walaupun itu memang kita sedang emosi, tetap harus memakai bahasa yang lunak, yang lemah lembut, jangan kasar. Ya, jangan kasar. Misalkan nih istri kita nih melakukan kesalahan, udah tuh keluar tuh bahasanya tuh, wah, sehingga tetangga ngedenger, wah ini keluarga si Fulan nih hancur nih tuh. Ya, gara-gara apa? Kita mengeluarkan bahasa yang kasar. Nah, harus bagaimana supaya rumah tangga yang rukun ini, ya pakailah bahasa-bahasa yang lunak. Walaupun kita masih dalam keadaan emosi, ya harus pakai bahasa yang lunak. Itu, ya. Nah, itu dalam rumah tangga. Ini adalah tanggung jawab seorang istri, menjaga anaknya, menjaga rumahnya, mengurus rumahnya. Terus ada lagi, ya, kita pesan sama istri kita, kalau kita pergi jangan menerima tamu, ya, yang bukan muhrimnya, kecuali saudara kita. Apa-apa saudara kita mah. Tapi kalau orang lain, kita pesan sama istri kita, jangan menerima tamu, ya, yang bukan muhrimnya. Ini harus kita larang. Tapi yang terjadi di masa sekarang mah cuek. Iya, ada tamu bukan muhrimnya, malah masuk di rumah itu ngobrol sampai berjam-jam, itu tamu laki-laki. Apalagi yang itu betah banget. Ditambah lagi istri kita pakaiannya asal. Nanti kan akan timbul syahwat buat laki-laki tamu ini kan nih. Ya, jadi fitnah. Gitu. Jadi fitnah. Nah, makanya kalau istri kita nanti menerima tamu, cukup di pintu aja kalau nggak ada kita. Kalau bukan muhriman nih, kalau bukan muhrimnya, cukup di pintu aja. Mohon maaf, mau ada apa? Suami saya kagak ada. Gitu. Mau dipesen enggak? Mau dipesen enggak? Gitu. Kalau terima barang udah terima aja, udah selesai. Tutup pintunya, udah selesai. Begitu. Ya. Kecuali saudara kita sendiri itu menjadi masalah, dan tuh kalau kita di rumah. Ya. Jadi kalau orang lain, ya kita pesan seperti itu. Ya. Jangan menerima tamu yang bukan muhrimnya. Ya. Itu. Kita lihat pakaian istri kita, ya,
Jangan pakaiannya yang gak enak dilihat sama orang lain. Jangan mengundang syahwat buat orang lain. Ya, ini. Ya, itu ya. Jadi malam ini hadis tentang seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya.